Skuad Garuda dipastikan jumpa tim Timur Tengah di kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Erick Thohir minta jangan gentar meskipun sering dijahili. Siap bermain kapanpun, Patrick Kluivert akui kualitas luar biasa Ricky Kambuaya jelang jumpa Jepang. Patrick Kluivert jadi buruan fans Jepang. Timnas Indonesia langsung geber latihan perdana hari ini. Oleh Romanipo senyum, dua bek Jepang dipastikan absen di laga Jepang versus Timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjawab kekhawatiran publik tentang potensi dugaan kecurangan yang mungkin dialami tim nasional Indonesia jika putaran keempat kualifikasi Piala Dunia digelar di negara Timur Tengah. Erick menegaskan, skuad Garuda harus fokus pada permainan dan tidak gentar. Ya, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan satu laga sisa, Indonesia akan finish di posisi ketiga atau keempat klasemen yang merupakan syarat untuk melaju ke babak selanjutnya. Di putaran keempat nanti, 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, runner-up grup akan bertanding untuk memperebutkan satu slot playoff antar konfederasi. Putaran keempat dijadwalkan akan digelar terpusat di satu lokasi pada Oktober 2025. Arab Saudi dan Qatar Center disebut-sebut sebagai kandidat kuat tuan rumah. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar tim nasional Indonesia berani bermain di mana saja. Di sisi lain, PSSI juga sedang berupaya agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah putaran keempat. Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua. Dan tentu kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon, karena kita akan melawan tim Timur Tengah. Kita juga izin, tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Menseneg, ada Pak Sedkap untuk juga bidding sebagai tuan rumah. Siapa tahu kita masih bisa, walau kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat sebagai tuan rumah. Kita cobalah, ini kesempatan, ujar Erick Thohir. Kekhawatiran akan dugaan kecurangan di Timur Tengah bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia memiliki pengalaman pahit saat bermain melawan Bahrain pada Oktober 2024 lalu. Saat itu, skuad Garuda merasa dirugikan oleh keputusan wasit Ahmed Alkaf dari Oman terkait tambahan waktu yang membuat keunggulan tim nasional Indonesia sirna di menit-menit akhir dan pertandingan berakhir 2-2. Menanggapi hal ini, Erick menegaskan timnas Indonesia tidak boleh gentar. Erick Thohir meminta skuad Garuda untuk fokus memberikan penampilan terbaik. Kita nggak boleh berpikir itu, kita harus tetap bermain sebaik-baiknya. Kalau kita bisa main bagus dan cetak gol, kalau dicurangin apapun ketahuan kok. Kita sendiri yang harus kuat untuk menunjukkan performa terbaik. Kita nggak boleh mengeluh terus, tegas mantan pemilik Inter Milan tersebut. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert memuji penampilan Ricky Kambuaya saat timnas Indonesia mengalahkan Cina. Ya, skuad Garuda kini sedang menatap laga melawan Jepang dalam matchday terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia. Kluivert menyebut Kambuaya bermain fantastis saat laga melawan Cina. Ia menilai Kambuaya sebagai sosok pemalu tapi bermain totalitas di lapangan. Bermain di sektor kiri, kukuhnya penguasaan bola Kambuaya membuat para pemain Cina kesulitan. Gol penalti Indonesia juga berawal dari Kambuaya yang dilanggar di kotak terlarang. Hadirnya Kluivert pun seolah membuktikan kembali performa Kambuaya yang sempat tersisihkan di era Sintayong. Diketahui Kambuaya terakhir kali menjadi starter timnas Indonesia pada 2023. Kambuaya pun membalas tuntas kepercayaan Kluivert yang memainkannya sebagai starter. Bagi saya, Kambuaya hari ini bermain dengan fantastis. Dia menunjukkan hati yang besar. Dia pemalu, tapi di lapangan dia benar-benar siap bermain. Saya sangat senang dengan hasil bagus yang kami raih. Di konferensi pers sebelumnya, kami membicarakan beberapa hal termasuk TC di Bali. Saya rasa TC di Bali mempengaruhi juga cara kami bermain, ujar Patrick Kluivert. Kemenangan atas Cina merupakan kemenangan kedua yang dipersembahkan Kluivert dari 3 laga memimpin timnas Indonesia. 2 laga sebelumnya, tim Garuda menelan kekalahan dari Australia dan menang atas Bahrain. Pelatih asal Belanda itu menyebut anak asuhnya terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif.
Saya bangga dengan tim kami, meskipun kami tidak benar-benar mendominasi pertandingan. Hasilnya yang paling penting, dan mereka bisa bermain dengan style yang sempurna. Jelas Patrick Kluivert. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, rombongan pemain timnas Indonesia akhirnya tiba di Bandara Kansai, Osaka pada Sabtu malam. Kedatangan mereka pun disambut meriah fans Garuda yang sudah setia menanti. Para pemain tiba di bandara sekitar pukul 10.45 waktu setempat. Para supporter sempat melakukan sebuah foto dengan beberapa pemain yang tersedia diminta berpose bersama atau sekedar membubuhkan tanda tangan. Kehebohan fans Garuda semakin pecah setelah Oleh Romeni terlihat. Romeni juga menyempatkan diri berfoto dan menandatangani jersey salah satu fans. Dalam unggahan yang dibagikan akun resmi ESPN Asia di Instagram, terlihat jelas bagaimana antusiasme publik Jepang dan supporter timnas Indonesia memuncak saat kedatangan skuad Garuda di Bandara Internasional Kansai. Ratusan orang, baik warga lokal maupun diaspora Indonesia, memadati pintu kedatangan internasional. Mereka bukan hanya sekedar ingin menyaksikan para pemain timnas Indonesia dari dekat, tetapi juga bersemangat menyambut kedatangan sang pelatih kepala Patrick Kluivert. Tak butuh waktu lama, kerumunan langsung menyerbu barisan pemain dan ofisial timnas Indonesia saat mereka keluar dari area kedatangan. Sorakan dan yel-yel menggema menciptakan suasana meriah sekaligus padat yang nyaris tak terkendali. Menariknya, sosok Patrick Kluivert menjadi pusat perhatian tersendiri di tengah kerumunan manusia tersebut. Meski awalnya mencoba menghindari kerumunan dengan mengambil jalur berbeda menuju bus timnas, upaya Kluivert tidak sepenuhnya berhasil. Para penggemar, terutama warga Jepang, langsung mengenali wajah legendaris pria asal Belanda tersebut. Fenomena ini sebenarnya tak mengejutkan lagi. Bukan tanpa alasan, Patrick Kluivert adalah ikon besar dalam sejarah sepak bola dunia. Ia pernah menjadi andalan lini depan klub-klub elit seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga FC Barcelona, klub yang membuat namanya melejit secara global. Tak hanya itu saja, Kluivert juga menjadi ujung tombak timnas Belanda pada era kejayaan akhir tahun 90-an hingga 2000-an. Dengan reputasi sebesar itu, tak mengherankan jika kehadirannya di Jepang tetap mampu membetot perhatian publik, termasuk mereka yang bukan supporter timnas Indonesia. Warga lokal Jepang yang mengenal rekam jejak Patrick Kluivert sebagai legenda sepak bola dunia pun berbondong-bondong mendekatinya. Kamera ponsel diarahkan, tangan-tangan terulur untuk bersalaman, dan teriakan histeris pun terdengar sepanjang perjalanan sang pelatih menuju bus tim. Pada akhirnya, meski mencoba menghindar, Patrick Kluivert tetap dikerumuni oleh para penggemar setia yang seakan tak ingin melewatkan momen langka tersebut. Suasana pun sempat menjadi padat dan riuh, menggambarkan betapa kuatnya daya tarik sosok Patrick Kluivert. Di sisi lain, sesampainya di Jepang, para pemain timnas Indonesia tak punya waktu lama-lama untuk beristirahat. Para pemain pun langsung dijadwalkan menggelar latihan perdana di Jepang hari ini. Dalam latihan ini, timnas Indonesia tentunya tidak akan melahap menu latihan yang berat-berat, melainkan hanya menguatkan taktik yang sudah dipersiapkan Patrick Kluivert di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia. Ini akan menjadi laga terakhir Indonesia setelah sebelumnya sukses mengalahkan Cina. Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia usai mengalahkan Cina. JIJ dan kawan-kawan kini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 12 poin atau satu tingkat di bawah Arab Saudi yang mengemas 13 poin. Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 sebagai juara grup C dengan koleksi 20 poin. Adapun posisi kedua dihuni Australia yang mengumpulkan 16 poin. Laga Jepang versus timnas Indonesia sejatinya sudah tak berpengaruh lagi. Namun dalam laga ini, timnas Indonesia bisa banyak mengambil pelajaran tentang bagaimana kualitas Raja Asia tersebut. Pemain tim nasional Indonesia Oleh Romeni dipastikan full senyum ketika tahu kondisi beberapa pemain Jepang saat ini. Ya, sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia akan menutup putaran ketiga dengan menantang calon peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Pada pertandingan ini, timnas Indonesia diuntungkan dengan kondisi pincang dari Jepang. Pelatih Hajime Moriyasu yang menurunkan tim pelapis ternyata harus kehilangan dua pemain sekaligus, di mana keduanya sama-sama berposisi sebagai bek tengah.
Ya, mereka adalah Tsuyoshi Watanabe dan Machida Hiroki yang akan absen di pertandingan ini. Dilansir dari laman Sponichi, Federasi Sepak Bola Jepang telah mengumumkan keduanya akan absen dalam pertandingan. Tentu, absennya dua bek andalan ini akan sedikit menguntungkan bagi striker timnas Indonesia oleh Romeni. Mengingat posisi Romeni dan dua bek Jepang tersebut akan saling berhadapan, maka absennya dua bek Jepang itu menjadi sebuah kabar baik yang didapatkan oleh Romeni.